Oh, sobat anime, gas lagi Evolution Begin Week of Victory-nya. Hari ini mendung banget coy di wilayah tempat Bang Jack. Waduh. Soalnya di sini kabut. Waduh, bukan kabut sih, jerebu, asap. Waduh. Nah, yuk langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah pertarungan yang luar biasa kuat mengadu elemen api, siapa yang paling kuat di antara dua jenderal milik Ziyu? Di sini cukup mengejutkan ketika Pandai Kecil tiba-tiba saja ia mengaku kalah di tengah-tengah pertarungan itu. Selain itu, di sini Pandai Kecil ia juga pergi meninggalkan Ziyu dan juga saudaranya yang lain untuk pergi bertarung seorang diri untuk dapat menyelamatkan seorang manusia. Ya, manusia yang telah ia anggap spesial di hidupnya. Namun, sebelum pergi, ya Ziyu ia pun menyiapkan bekal untuk Pandai Kecil itu. Karena di sini Ziyu ia tahu kalau Pandai Kecil ini akan pergi. Sedangkan di sisi lain, pertempuran antara monster tingkat 4 extraordinary di garis pantai timur China tidak lagi dapat dihindari ketika dua monster tingkat 4 saling bertemu satu sama lain di tempat yang sama. Sedangkan di sisi lain, ya ampun, di sini monster-monster milik Ziyu lah, mereka malah nonton ulet kawin coy. Waduh. Mereka nonton ulet kawin bareng-bareng nobar bokep binatang. Waduh. Ya, karena mereka ini monster binatang dan nonton binatang kawin juga. Ibarat nonton bokep nggak sih? Waduh. Ya, di sini monster-monster milik Ziyu mereka semua fokus nonton adegan berkembang biak dari seekor ulat dan untuk masuk gondrong. Lah, apa-apaan ini? Ya, karena memang doi ini kan bukan seorang monster binatang. Jadi ya, doi tidak tertarik dengan nonton ulat kawin. Wah. Sedangkan di sisi lain, di sisi utara area pegunungan, saat ini Bangau Sakti, doi pun terbang melayang di angkasa. Namun ada satu hal yang menotis dirinya ketika ia melihat ke area bawah. Karena di sini lah doi tidak dapat menemukan Ziyu. Ziyu menghilang. Namun tiba-tiba saja akar gila milik Ziyu kembali muncul dari dalam bawah tanah dan langsung melesat ke angkasa yang menghantam Bangau Sakti yang emang ada di atasnya. Bah! Ya, Ziyu ia kembali muncul setelah ia menyelam ke bawah tanah dan berpindah tempat, dan sepertinya Ziyu ia juga ingin berpindah ke tempat area pesisir lebih jauh lagi. Namun Ziyu yang bergerak, doi sepertinya merasakan ada sesuatu. Hei, sepertinya aku habis nabrak sesuatu lah, tapi entahlah. Ujar dari Ziyu yang terlihat bahagia dapat berpindah tempat. Dan untuk mereka berdua, yaitu Divine Flower dan juga White Snake, mereka yang ada di bawah kaki Ziyu, mereka pun bingung kenapa Ziyu dari tadi asik ketawa-ketawa sendiri. Namun ya, untuk mereka berdua juga ternyata sudah ada masing-masing di tingkatan 2 extraordinary. Sedangkan di sisi lain, paus pembunuh monster tingkat 4 extraordinary ini harus tertangkap di dalam rahang dari monster kuno lainnya yang memang menjadi lawannya. Bahkan bukan cuma tertangkap, di sini monster paus pembunuh itu ia juga harus dimakan oleh monster kuno itu yang membuat kini monster kuno itu, sosok monster misterius itu meraung dan melepaskan energi yang sangat luar biasa kuat. Energi yang sangat luar biasa kuat membanjiri tubuhnya akibat dirinya memakan monster tingkat 4 extraordinary. Dan bersamaan dengan itu juga tumbuh ekor baru di monster kuno misterius itu setelah ia memakan paus pembunuh itu. Dan itu juga membuat kini monster kuno ini ia berada di tingkatan puncak extraordinary tingkat 4. Dan kini sedikit flashback dan beberapa tahun silam. Tepatnya ya, sebelum energi spiritual muncul di sini di kebun binatang terdapat seekor singa yang kabur dari kandangnya. Seekor singa yang lolos dari kandang kebun binatang jelas akan membuat kericuhan terjadi, di mana seekor singa itu juga memasuki kandang dari seekor panda kecil. Dan paham ya, kalau ini ingatan siapa? Ya, ini adalah ingatan dari Kinzai, sang panda kecil.
Dimana saat ia belum menjadi seperti sekarang, dia adalah seekor panda kecil yang lemah, yang harus dikejutkan dengan kedatangan seekor singa yang kabur dan masuk ke dalam kandangnya. Dan sebagai seekor puncak predator carnivore, jelas singa ini ia akan menghancurkan panda kecil yang ada tepat di hadapannya. Namun muncul seorang gadis berambut pink yang tiba-tiba saja muncul, mencoba menghalangi singa itu untuk menyerang panda kecil dengan menggunakan tubuh kecilnya itu. Namun sebelum singa itu menerjang gadis pink ini, singa itu tertembak oleh senjata bius yang dilepaskan oleh penjaga kebun binatang lainnya. Kita berhasil. Hei, apakah kalian baik-baik saja? Ujar dari para penjaga kebun binatang itu. Dan untuk gadis pink ini jelas, dia langsung lemes setelah ia kagak jadi mati diterjang oleh seekor singa Afrika. Syukurlah. Kupikir aku akan beneran mati. Ujar gadis itu. Kamu pasti juga sangat takut kan, Kinzai? Ujar gadis pink ini. Ya, di sini panda kecil ia pun datang. Ia datang ke kota Jirei ini untuk dapat menyelamatkan gadis pink yang telah menyelamatkan nyawanya tempo hari. Jadi, ya, di depan sana adalah kota Jirei. Kota Xiao Ai berada. Ya, kau, Xiao Ai. Kau harus tetap hidup. Ujar panda kecil itu yang kabur dari Misty Mountain hanya untuk pergi menyelamatkan gadis pink yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Sedangkan di pusat kota Jirei sendiri, monster kuno, monster kuno misterius itu ia masih ada di tengah-tengah kota, menghancurkan, memporak-porandakan kota Jirei itu. Dan 1 bulan kemudian, di tempat lain di area utara, White Tiger ia kembali datang, kembali pulang dengan kata-kata yang terus ia ucapkan, kata-kata bodoh yang hanya dapat ia ucapkan itu doang. Waduh. Namun untuk Ziu, doi tidak peduli dengan kata-kata bodoh dari White Tiger, karena di sini Ziu ia hanya fokus akan kekuatan milik White Tiger yang saat ini ternyata telah ada di tingkatan 2 extraordinary. Nah, gitu dong. Selama kau bekerja keras, jelas kau pasti akan menjadi sangat kuat. Bagus. Good job, meong. Ujar dari Ziu. Namun ya, kedatangan dari White Tiger juga telah memancing rekan-rekannya yang lainnya, yaitu Flash. Ia pun datang, namun alih-alih memujinya, doi malah berujar, "Oi, kucing bodoh, apakah kau baru saja naik level? Lama sekali. Kau tahu, aku telah naik ke tingkatan 2 1 bulan sebelum kau naik ke level. Yo, aku juga sudah ada di tingkatan 2 loh," ujar dari Divine Flower yang kini telah memiliki tubuh. Selain Divine Flower, di sini Wild Snake ia juga telah ada di tingkatan 2 extraordinary yang berujar, "Selamatnya White Tiger, kau akhirnya mencapai tingkatan 2 extraordinary." Memangnya apa hebatnya extraordinary tingkat 2? Ujar dari Force Arctic Beard ini, yang membuat di sini White Tiger kena mental. Kan ternyata yang ada di tingkatan 2 extraordinary udah sangat banyak di sekitarnya. Dan terus-terusan dibanding-bandingkan dan dikatakan membuat White Tiger pergi. Doi pergi karena udahlah, aing kira aing ini spesial, taunya udahlah, kasihan. Hei, kenapa dia kabur? Padahal kita kan niatnya baik ya, ujar dari West Night. Sedangkan untuk Ziu, selama 1 bulan ini, ya, semuanya telah meningkat dan kekuatan Misty Mountain juga telah semakin kuat, ujar dari Ziu. Dan setelahnya di sini Ziu ya juga membuka daftar skill miliknya. Ya, aku juga telah membangkitkan skill baru, yaitu Ice Egg, yang mampu membukukan bumi, laut, bahkan langit dalam sekejap mata. Selain itu juga, kekuatan spiritualku sudah ada di angka 8 juta lebih dikit. Oke. Selain itu ya, spiritual stone yang ada di bawah juga hampir sama. Baiklah, aku akan meminta kepada Xiao Bai untuk memakannya nanti. Selain itu, di sini Ziu ya juga memetakan wilayah kekuasaannya, berniat untuk menggantikan posisi yang saat ini dijaga oleh para gorila yang akan digantikan oleh para pasukan Arctic Beard.
Ya sepertinya memang cocok pasukan beruang salju lah untuk menjaga wilayah perbatasan karena memang wilayah kekuasaannya ya sedikit lebih berkembang. Dan sekarang ya sudah saatnya untuk kembali ke Misty Mountain, ujar dari Zhu. Tapi selain itu ya si panda kecil ia telah pergi selama 1 bulan. Dan aku juga tidak tahu apakah ia berhasil menemukan temannya atau belum ya. Tapi ya aku biasanya juga tidak terlalu memikirkan hal yang seperti ini. Tapi entah kenapa aku tiba-tiba saja teringat dengan dirinya, pikir dari Zhu. Dan di sini Zhu ia juga berharap ya semoga kau baik-baik saja dan tidak ada dalam bahaya, panda kecil, ujar dari Zhu. Sedangkan untuk panda kecil itu sendiri, wah berdarah. Doi sepertinya terluka sangat parah ketika ia harus berhadapan melawan monster tingkat 4 extraordinary seorang diri. Walaupun ya di sini panda kecil ia juga sepertinya dapat memberikan luka yang terlihat cukup meyakinkan terhadap monster kuno itu. Sedangkan di sisi lain, di Misty Mountain, ya para monster-monster milik Zhu, mereka tiap malam asik nobar, nggak nonton bokep lagi. Dan kali ini yang mereka nonton adalah Shinchan. Waduh. Dan di sini para monster-monster ini mereka benar-benar terhibur nonton Shinchan karena memang Shinchan itu kartun ecchi legend. Waduh. Dan untuk Mas Gondrong yang sepertinya anak generasi 90-an, membuatnya berujar, "Hey, aku sudah lama sekali tidak nonton kartun ini. Ini sungguh membuatku nostalgia." Dan untuk Musang Madu, oi, doi malah minta tuker. Oi, aku mau nonton DxD. Waduh. Namun untuk Mas Gondrong yang saat ini main HP, doi pun ternotis ketika ia melihat sebuah berita timeline di HP-nya. Berita tentang monster kuno yang ada di kota Jirei. Kota Jirei. Bukankah ini adalah berita yang sebelumnya diperhatikan oleh panda kecil ya? Pikir dari Mas Gondrong. Dan begitu ia membuka timeline tentang berita itu, di sini Mas Gondrong ia pun terdiam di tengah-tengah mereka para monster-monster lainnya yang sedang asik tertawa nonton Shinchan. Karena memang di sini Mas Gondrong ia melihat video di mana sorak-sorakan manusia berujar kalau saat ini harapan terakhir umat manusia telah kalah di dalam pertarungan itu. Dan sempat membuat Mas Gondrong semakin penasaran. Dan ketika ia melihat berita itu lebih seksama, melihat video itu, di sini Mas Gondrong ia pun sedikit ternotis karena ketika gambar video itu menunjukkan sosok yang ada di hadapan monster gila itu, yang kini ia tampilkan di layar di hadapan semua monster-monster ini. Yah, mereka pun sadar kalau sosok yang tertangkap oleh monster kuno itu adalah saudara ke-9 mereka, yaitu panda kecil. Sedangkan di sisi lain saat ini Zhu yang sedang asik santai-santai aja, ia pun sedikit ternotis ketika ada seseorang yang tiba-tiba saja datang ke arah dirinya, dan itu adalah Mas Gondrong. Di sini Mas Gondrong yang datang menghampiri Zhu dengan tergesa-gesa. Doi pun melaporkan tentang apa yang terjadi terhadap saudara ke-9 mereka, yaitu panda kecil yang memang saat ini sedang bertarung mati-matian dan juga terluka sangat parah, dan mungkin saja ia dapat kehilangan nyawanya. Dan jelas berita yang disampaikan oleh Mas Gondrong mengejutkan mereka semua yang mendengarnya. Berita itu tidak dapat diterima dengan hati mereka, baik itu Kian, Flash, White Snake dan juga White Tiger serta Arctic Force ini. Mereka semua marah, mereka semua benci, mereka semua murka mendengar nasib saudara mereka yang harus ada di ambang kematian, terutama QB, karena memang terlihatlah aura kebencian dipancarkan oleh tubuhnya. Dan itu juga membuat Zhu yang mendengar salah satu jenderal yang terluka dan tertangkap bahkan berada di ambang kematian membuatnya berujar, "Semuanya, kita akan kembali ke Misty Mountain dan panggil semuanya sekarang karena kita akan segera berperang." Zhu akan mengumpulkan semua pasukan terkuat miliknya untuk menyelamatkan panda kecil itu dari monster tingkat 4 extraordinary yang jelas jauh lebih kuat daripada Zhu itu sendiri. Dan untuk Zhu, dia hanya memiliki kurang dari 10 hari persiapan sebelum pertarungan habis-habisan antara dirinya melawan monster purba itu.
Tuh. Dan selesai alur cerita dari Evolution Begin Way of Big 3 dulu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Kiu kiu.